Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, bertemu lagi bersama kita di Maliki Podcast. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya kenalin, saya Eka selaku host yang akan menemani teman-teman dalam podcast kita kali ini. Nah, ngomong-ngomong nih, pembahasan kita pada podcast kali ini akan membahas suatu hal yang menarik nih teman-teman tentang dunia perinvestasian. Nah, sebelumnya pasti teman-teman sudah menonton podcast kita sebelumnya ya terkait pembahasan pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah, bagaimana kita membedakannya, dan bagaimana cara kita bertransaksi di dalamnya. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton podcast kita, teman-teman bisa klik link di bawah ini. Saya sudah cantumkan link di deskripsi di bawah ini. Nah, Bu Mega, gimana nih kabarnya Bu Mega? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kenalin ya, ini Bu Mega. Beliau adalah seorang akademisi, dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus nih teman-teman pembina galeri investasi. Wah, sangat luar biasa teman-teman. Nah, Bu Mega, mungkin langsung saja kita bisa masuk ke pembahasan kita terkait instrumen pasar modal. Nah, gimana ya Bu, instrumen di pasar modal itu seperti apa? Mungkin bagi kita yang masih awam terkait produk-produk yang diperjualbelikan di pasar modal itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Eka. Jadi kalau di minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan pasar modal syariah ya. Artinya kita punya alternatif investasi bagi teman-teman yang sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip kesyariaan, yang mana itu akan memberikan keleluasaan bagi kita untuk memilih produk-produk apa saja yang bisa kita investasikan. Nah, kalau di pasar modal konvensional sebenarnya ini produknya kurang lebih sama ya Mbak Eka ya. Kita punya saham, kita juga punya obligasi, dan juga kita punya reksadana. Oh iya. Baik nih Bu, kan itu tadi produk-produk yang ada di pasar modal itu ada 3 ya Bu, terkait reksadana, obligasi, dan juga saham nih. Mungkin kita bisa bahas satu-satu terlebih dahulu ya Bu. Oke. Mungkin terkait reksadana nih, mekanisme dalam reksadana itu bisa Ibu jelaskan seperti apa detailnya? Oke, jadi pada umumnya ya Mbak, yang saya sebutkan tadi itu secara garis besar memang ada 3, tapi di luar itu sebenarnya ada banyak turunannya. Jadi investasi atau produk investasi itu kurang lebih ada 6-7, tapi yang kita kenali ada di saham, obligasi, dan reksadana. Nah, yang Mbak tanyakan terkait dengan reksadana ini cenderung lebih ke campuran dari aset-aset investasi. Oh iya. Jadi kalau kita analogikan misalnya seperti burger ya, yang di mana di dalamnya ada roti, ada sayur, kemudian ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, reksadana itu seperti itu. Jadi dia adalah campuran dari obligasi, dari saham, dan efek-efek lainnya. Lalu kelebihannya reksadana ini adalah dia bisa memfasilitasi kita seorang investor yang sebenarnya memiliki keterbatasan dana, tetapi kita ingin menguasai banyak aset atau produk investasi. Jadi kita nggak beli satu persatu tuh Mbak. Jadi kita nggak beli saham saja, nggak beli obligasi saja, nggak beli aset lainnya. Tetapi kita cukup beli satu reksadana yang di dalamnya sudah termasuk kesemuanya itu. Oh iya. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman tertarik nih untuk berinvestasi di reksadana? Nah, mungkin reksadana ini bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman ya untuk berinvestasi. Nah, kita lanjut ya Bu. Kemudian terkait macam-macam reksadana itu bisa dijelaskan seperti apa ya Bu? Oke, jadi kalau reksadana ini sebenarnya sesuai dengan jenisnya. Ada yang namanya reksadana saham, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang. Jadi sesuai dengan namanya, kalau reksadana saham, dia isinya mayoritas itu akan terdiri dari saham-saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Kalau misalkan reksadana pendapatan tetap, namanya kan pendapatan tetap, otomatis nanti dia mayoritas akan berisi obligasi atau surat utang yang mana dia memiliki jangka waktu kurang lebih 3-5 tahun. Dan yang terakhir saya sebutkan tadi ada yang namanya reksadana pasar uang, Mbak.
Pasar uang ini berarti dia akan berisi mayoritas aset-aset yang diperdagangkan di perbankan seperti deposito, kemudian SBN dan lain sebagainya. Wah, menarik sekali nih teman-teman. Nah, kita sudah belajar terkait mekanisme dan macam-macam reksadana nih. Nah, Bu, kalau keuntungan dan resiko dari reksadana sendiri itu seperti apa sih, Bu? Oke, jadi kalau untuk investasi kita pastinya akan mengenal yang namanya keuntungan dan juga resiko. Jadi dua hal ini tidak bisa kita lepaskan satu sama lain, yang mana keuntungan yang tinggi juga pasti memiliki resiko yang tinggi. Nah, kalau untuk produk reksadana ini secara pembanding dengan produk lainnya, dibandingkan saham, dibandingkan obligasi, dia memiliki tingkat resiko yang relatif lebih rendah, Mbak. Karena dia gabungan dari ketiganya, sehingga dia bisa meminimalisir resiko dari ketiga aset itu. Kalau resikonya rendah, otomatis nanti tingkat keuntungannya juga nggak terlalu tinggi ya Mbak Eka ya. Iya. Wah, seperti itu teman-teman nih. Bagi teman-teman nih yang ingin berinvestasi nih, tapi masih takut-takut ya. Mungkin karena kita masih mahasiswa, takut kalau uang kita nih rugi atau gimana. Nah, mungkin teman-teman bisa berinvestasi di reksadana, yang mana kategori resiko dalam reksadana ini sangatlah rendah daripada produk-produk di pasar modal yang lain. Seperti itu. Nah, Bu, oke, kita akan lanjut ke produk kita yang kedua, yaitu obligasi nih, Bu. Mekanisme obligasi itu seperti apa ya, Bu? Boleh tolong dijelaskan? Oke. Jadi kalau obligasi ini saya sempat singgung tadi, dia adalah aset investasi yang memberikan pendapatan tetap, Mbak Eka. Jadi obligasi ini kalau secara definisi dia adalah surat utang. Artinya kita sebagai investor akan memberikan dana kita kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Jadi kita akan sebagai debitur ya. Perusahaan yang berhutang kepada kita. Yang namanya berhutang, otomatis nanti kita akan mendapatkan yang namanya bunga. Gitu. Nah, bunga itulah yang akan dibayarkan di setiap periode, yang makanya tadi namanya adalah pendapatan tetap. Oh, seperti itu. Wah, kalau terkait keuntungan dan resiko obligasi sendiri ini seperti apa, Bu? Apakah ini sama dengan reksadana atau gimana? Oke, kalau terkait dengan keuntungan dan resiko, dia cenderung lebih rendah dibandingkan dengan saham. Kenapa? Karena dia namanya surat utang. Nah, yang namanya utang berarti nanti dia mau tidak mau juga harus membayar gitu. Dan kita juga mendapatkan konteks pendapatan tetap di setiap periodenya dari pembayaran bunga. Terkait resikonya, Bu, berarti Kalau resikonya kurang lebih sama ya. Oh iya, berarti kalau dibandingkan dengan reksadana itu resiko obligasi ini lebih besar ya, Bu. Betul. Tapi kalau dibandingkan dengan produk saham, obligasi ini lebih rendah. Iya, betul. Gitu teman-teman nih, lanjut ya ke instrumen kita yang selanjutnya, yaitu saham nih, dimana pasti teman-teman nih udah pernah denger nih saham itu apa gitu ya. Nah, Bu, mungkin bisa dijelaskan mekanisme saham itu seperti apa, kemudian resiko-risiko yang ada di saham itu seperti apa gitu. Oke, jadi kalau tadi obligasi adalah surat hutang, kalau saham ini adalah bukti kepemilikan. Yang namanya bukti kepemilikan ini artinya kalau kita punya satu lembar saham pun kita juga bisa dinamai sebagai pemilik atau owner perusahaan itu, Mbak Eka. Tetapi sayangnya kalau di Bursa Efek Indonesia kita punya satuan untuk membeli. Kita nggak bisa tuh beli satu lembar. Kita bisanya beli 100 lembar atau satuan lot ya gitu. Nah, kalau untuk saham sendiri, keuntungan yang kita dapatkan itu menurut Ibu nih lebih menguntungkan jangka pendek atau jangka panjang nih, Bu? Oke, jadi kalau untuk saham kita bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek, kita juga bisa mendapatkan keuntungan jangka panjang, tergantung dari tujuan investasi kita, Mbak Eka. Jadi kalau kita sebelum investasi, kita harus mengenali tujuan kita berinvestasi itu
mau jadi apa, mau tujuan jangka pendek kah atau jangka panjang. Kemudian kita juga harus mengenali sifat atau preferensi resiko kita. Kita bisa menerima resiko yang tinggi atau kita bisa menerima resiko yang rendah. Nah, dari dua dasar pertimbangan tadi, kita tentunya nanti ketika membeli saham itu pasti sudah sesuai ya. Jangankan kalau misalkan kita punya resiko, sifat preferensi resiko yang rendah, terus kita beli saham-saham yang resikonya tinggi. Nah, ini sudah nggak cocok nih. Oh gitu. Nah teman-teman nih, pasti teman-teman takut ya untuk berinvestasi di saham. Jangan takut teman-teman, walaupun resiko yang ada di saham itu cukup tinggi, tapi keuntungan yang didapatkan juga akan semakin lebih tinggi teman-teman. Nah, gimana nih Bu, kalau terkait jenisnya saham nih, mungkin ada nggak Bu cara untuk kita memilih saham yang mudah, khususnya bagi kita nih sebagai mahasiswa? Ya, saham ini kan ada banyak ya, kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia itu kita punya total ada 830-an saham dari perusahaan tercatat. Artinya nggak semua perusahaan itu dia akan memperjualbelikan saham ke publik, Mbak Eka. Jadi harus ada perusahaan yang berlabelkan PT dan terbuka, PT TBK ya, yang bisa kita beli di situ. Nah, dari 830-an saham itu bagaimana sih caranya kita memilih yang tepat dan sesuai gitu ya. Nah, pilihlah yang Anda familiar, Mbak Eka. Kalau misalnya kita familiar dengan saham, misalnya ya saham BCA, kita familiar di situ ada saham perbankan, dia kinerjanya baik, dia membukukan laba dengan baik selama 3 tahun terakhir, dan tidak ada salahnya juga ketika kita sebelum membeli saham kita baca tuh laporan keuangannya. Oh iya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin berinvestasi di saham ini mungkin teman-teman bisa lebih ya, lebih dalam untuk menganalisis nih laporan keuangannya suatu perusahaan yang ingin teman-teman investasikan itu gimana agar teman-teman ini nggak rugi di situ, malah teman-teman bisa Betul. mendapatkan keuntungan yang lebih ya. Jadi Bu, boleh nggak nih Bu kita coba-coba tapi kita mencobanya nih di semua produk gitu. Jadi kita nyoba reksadana, kita nyoba obligasi dan juga saham nih. Menurut Ibu gimana? Boleh, kalau untuk diversifikasi ya itu Iya. namanya Mbak Eka ya. Jadi kita tidak hanya berada pada satu aset investasi saja, kita melakukan diversifikasi, yaitu kita coba untuk reksadana, kemudian kita coba di obligasi, kita juga di saham. Nah, itu kenapa sih harus dilakukan seperti itu? Satu, ya, untuk meminimalisir resiko. Jadi kalau misalnya kita taruh semua aset kita di saham dan ketika saham itu sedang downtrend atau harganya lagi turun, kita pasti rugi, Mbak. Tapi kalau kita pecah aset kita di berbagai kantong seperti tadi, ketika ada yang sedang turun, ada yang mengkompensasi ya di aset-aset lainnya. Wah, seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin berinvestasi, bisa nih coba-coba langsung terjun langsung, praktek langsung nih di ketiga produk tersebut, biar teman-teman tahu nih. Soalnya kalau kita nggak praktek langsung nih, kita sulit teman-teman untuk memahami dunia perinvestasian. Nah, kalau teman-teman ingin memahami lebih detail terkait dunia perinvestasian, teman-teman bisa nih mengunjungi galeri investasi yang ada di Fakultas Ekonomi lantai 3, agar teman-teman bisa belajar bareng kita nih sebagai galeri investasi, sehingga kita bisa sama-sama belajar nih teman-teman terkait saham gitu. Nah, untuk podcast kita kali ini alhamdulillah ya teman-teman sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya terima kasih telah menonton podcast kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada Bu Mega. Sama-sama Mbak Eka, sampai jumpa di Sampai podcast jumpa. selanjutnya. Terima kasih.